Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini podcast Nurani Bicara kembali mengudara. Hari ini telah hadir bersama kita eh, Kepala Bandara Ngeloram, Ngeloram ya Pak? Kepala Bandara Ngeloram, oh, Dewa Daru ya Pak? Iya, Bapak Aryadi. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya moda transportasi udara untuk suatu daerah. Kenapa? Karena uh, daerah kita di Blora ini hari-hari ini sedang digadang-gadangkan akan adanya konsep kawasan Cepuraya. Sebelum kita mulai podcast, baiknya Pak Aryadi memperkenalkan diri dulu. Oke. Nurani Bicara, sebelum saya mulai, saya memberikan sedikit pantun. Hari ini hati saya sungguh gembira karena saya sudah bertemu banyak kawan-kawan. Selamat siang para Nurani Bicara, bersama saya Aryadi Widiawan. Jadi alhamdulillah siang ini kita diundang oleh Nurani Bicara untuk podcast. Jadi kita sudah ketahui bahwa penerbangan tanggal 27 Januari kemarin sudah beroperasi kembali Citylink seminggu 2 kali setiap hari Rabu dan Jumat. Nah, itu juga dengan support dari teman-teman para wartawan, khususnya dari Nurani Bicara. Iya, Pak. Ya. Perkenalkan, saya Aryadi Widiawan, saya kepala kantor UPBU Bandar Udara Karimun Jawa ya, Dewa Daru Karimun Jawa. Yang kebetulan Bandara Ngeloram itu masih satpel dari Bandara Karimun Jawa. Gitu. Ya. Pak, ini kita bahasnya ngobrolnya santai, tapi kalau bisa ringkas-ringkas saja. Oke, siap. Ini kan banyak lah sebenarnya. Ya kalau kayak saya berharapnya kan sebenarnya peran media itu menjadi pendukung ya, pendukung daripada pembangunan, pendukung daripada segala sesuatu yang untuk membesarkan satu daerah gitu Pak ya. Namun kan hari-hari ini kita menyadari betul bahwasanya ada beberapa yang memang kesannya memang menakut-nakuti ya, mewanti-wanti kita. Wah, karena saya tidak melihat Bandara Ngeloramnya Pak. Kita nggak ngelihat juga Jawa Tengahnya. Kayak misalkan ada yang di Jawa Barat, kan banyak bandara yang vakum seperti itu ya. Kemarin juga saya ada nulis berita tentang permintaan daripada penumpang-penumpang itu untuk sarana dan prasarana gitu Pak. Hari ini Pak, Bandara Ngeloram itu sesiap apa Pak? Misalnya contoh, akhirnya penerbangan itu bisa insya Allah yang kita doakan bareng-bareng seminggu full gitu. Ya. Kesiapan itu seperti apa Pak? Jadi mendatangkan airline itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Memang kurang lebih 3-4 bulan lalu kita banyak viral mengenai bandara yang tidak diterbangi pesawat. Ya, itu ya selain bukan kesalahan dari pembangunan, tapi memang momennya yaitu kita habis pandemik. Terus yang kedua aftur lagi tinggi-tingginya. Dan yang ketiga, airline itu jika ingin menerbangkan kembali pesawat-pesawat yang kemarin suatu COVID dia berhenti, itu prosesnya cukup banyak gitu. Tidak seperti bis dari garasi langsung dinyalakan, dihidupin, ya, terus dicek mesinnya udah oke, cari supir, cari kernet, jalan. Enggak. Kalau airline itu, dia pertama harus dicek dulu pesawatnya dan itu harus layak terbang. Terus yang kedua, airline harus menyiapkan kurang lebih 3 slot aircrew, baik itu pilot, kopilot, pramugari, beserta FOO dan mekanik. Itu 3 set itu harus dengan medis, medek dulu, harus dengan sertifikat dan sebagainya. Jadi banyaklah ribet. Nah, sehingga bagaimana kita juga memahami airline juga sedang berusaha untuk bangkit kembali. Nah, untuk Bandara Ngeloram, jadi
kita pernah menerbangkan pesawat Citylink itu seminggu tiga kali ya kalau nggak salah, 2 kali lupa sebelum Bandara Halim tutup. Kita sempat 3 bulan dan itu pasar sudah jalan. Citylink tidak pernah angkat kaki dari Bandara Ngoram karena penumpang. Citylink tidak pernah pergi dari Bandara Ngoram karena penumpang, tetapi tanda kutip Citylink dipaksa pergi atau berhenti karena dengan adanya revitalisasi. Ya, Bandara Halim Perdana Kusuma direvitalisasi otomatis tutup. Nah, karena tutupnya Bandara Jakarta, maka tidak ada penerbangan kembali. Selanjutnya, pimpinan memerintahkan kami untuk mencoba membangun komunikasi dengan maskapai untuk membuka rute Pondok Cabe. Pondok Cabe ke Ngeloram. Itu sempat ya Pak? Sempat. Itu berapa lama Pak waktu pada saat itu? Trialnya cuma berkuat cuma sekali ya. Pak? Jadi memang Pondok Cabe itu pertama bandara khusus, bukan bandara umum. Terus yang kedua memang untuk lokasinya dia mempunyai jalan yang cukup padat ya. Ya. Terus yang ketiga untuk daerah Jakarta juga cukup jauh ya. Sehingga ditambah lagi memang lagi aftur tinggi yang sempat terbang tanggal 5 Agustus itu adalah Wings Air dengan harga 1,6. Sehingga di situ antusias dari penumpang juga menurun. Karena kita juga bisa masih dibanding-bandingkan dengan dengan tempat lain, misalkan ke Solo ataupun dengan transportasi lain. Akhirnya kami mendatangi Citylink. Citylink kita juga bekerjasama dengan Pemkab dan hal ini Pak Bupati, ya Pak Bupati dan Pak Sekda bagaimana caranya merumuskan Citylink bisa terbang. Dan sempat kita 14 sudah deal 1.400.000 untuk 3 penumpang. Nah, rencananya terbang di awal Januari. Tetapi mungkin karena masih aftur tinggi, tiba-tiba Citylink mengajukan anggaran untuk 1 kali jalan itu 2 juta. Nah, akhirnya saya melapor ke Pak Bupati. Nah, Pak Bupati dengan lobby-lobbynya ya untuk melobi Citylink, dan saya juga melaporkan ke pimpinan. Nah, kita jadi rembukan 4 sisi, yaitu Pemda, Kemenhub, Citylink. Bagaimana caranya untuk menurunkan harga. Alhamdulillah ya, support banyak pihak sehingga Citylink mau terbang sekarang tanpa subsidi dan juga tanpa block seat. Artinya apa? Kita mempunyai mekanisme melempar ke pasar dulu, karena dalam hal ini saya mintanya untuk menciptakan market. Nah, tetapi nanti akan di backup oleh Pemda untuk untuk mengisi ya, seperti itu. Jadi ini penuh dengan perjuangan. Nah, kita bolak-balik, hampir jadi, nggak jadi, hampir balik. Ya, yang jelas Ayu Ting Ting pakai bandonya merah muda dan merah berani. Everything I do Citylink untuk kecepu dan Blora. Karena kan memang ada Pak, ada yang bilang, ini paling disubsidi, ini paling block seat. Ini udah terjawab ya. Bahwasanya memang ini penegasan, bahwasanya memang tidak disubsidi gitu. Nah, jadi terjawab nih yang satu-satu tadi itu kan. Nah, Pak, apakah dengan ya kalau kita melihat kan memang jangka waktunya agak panjang ya vakumnya. Tapi kan yang pertama tadi Bapak jelaskan, memang kita bukan karena market sebenarnya, karena revitalisasi awalnya. Terus Bapak berusaha terus bagaimana nih caranya, akhirnya dapat di Pondok Cabe penerbangan, tapi ternyata ya kita tahu lah Pak, Pondok Cabe itu jaraknya dari tengah kota kan jauh kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi dengan aftur tinggi, harga juga belum masuk pada saat itu. Tapi akhirnya dengan lobby-lobby Pemkab dalam hal ini, termasuk Pak Aryadi juga, kepemimpinan tadi yang Bapak jelaskan, akhirnya dapatlah penerbangan ini kembali dengan tidak dengan subsidi, terus tidak dengan block seat itu tadi Bapak bilang. Berarti kan hari-hari ini Bandara Ngeloram sendiri sudah berdiri lagi dengan segagah itu Pak, ya kan? Nah, harapan Pak Aryadi ya, ini kita bahas tipis-tipis saja. Harapan Pak Aryadi untuk
apa namanya, maskapai Citylink gitu kan. Ini kan masih 2 kali penerbangan gitu. Karena kan Pak ada beberapa masukan daripada masyarakat, jadwal penerbangannya itu kayak yang dulu Pak. Dulu itu kan kita kalau nggak salah saya ya, Senin sampai Jumat kalau nggak salah. Seminggu berapa kali? 2 kali. 3 kali. 3 kali ya? Senin, Rebu dan Jumat. Senin, Rabu, dan Iya. Jumat. Jadi kan memang ada yang memang Betul. banyak yang bilang kalau bisa Senin itu diisi dong Isi gitu. dong. Iya. Itu Oke. permasalahan apa? Ya, Pak? ya, paham. Jadi saya langsung jawab. Nah. Ya, kita kini malah tiap hari, tapi lebih bagus kita sekarang baru mencoba kan, ini belum ada sebulan. Kita mengenalkan kembali. Itu lebih baik sekarang seminggu 2 kali, insya Allah nanti menjadi tiap hari. Daripada seminggu 3 kali, nanti ujung-ujung tidak ada. Oh iya. Nah, terus yang kedua ada pertanyaan-pertanyaan. Wah, ini yang naik cuma Pemda. Ya. Aku belum nanya udah dijawab sama Riyadi. Jadi kita sekarang menciptakan market. Yeah. Begitu kita mau datang, kita ketahui bahwa Cepu, Blora, dan Bojonegoro itu adalah migas. Betul. Sebelum kita mau datang ke sana, ke PPSDM Migas, KK Migas, maupun perusahaan-perusahaan migas, mereka pasti akan bertanya, pesawatnya jam berapa, hari apa, berapa harganya. Ya. Selama pesawat itu belum turun, kami tidak bisa menjawab itu. Nah, ini kebetulan baru kurang lebih 2 minggu. Nah, itu kita baru bisa menjawab, dan kami sudah gerilya untuk direct selling. Ya, kita langsung datangin PPSDM, kita datangin AK Migas, kita datangin Exxon, dan Pak Bupati mengundang seluruh stakeholder, baik itu dari migas maupun akan menciptakan agenda-agenda di sini, seperti misalkan ke kampung Samin ya. Nah, jadi akan diciptakan lah. Jadi orang mau dari Jakarta, diundanglah sama Pak Bupati, kementerian-kementerian untuk mengadakan acara di Blora. Nah, di Blora itu mau ngapain? Selain acara itu, apa yang menjadi daya tarik dari Blora? Nah, kembali lagi pertanyaan itu, bagaimana sekarang penumpangnya banyak Pemda? Itu hanya rangsangan. Ibaratnya kita baru sekarang menanam, itu tidak bisa langsung tumbuh. Betul. Ya, kita sudah melaksanakan direct selling, dan insya Allah mulai tumbuh sekarang. Walaupun masih sedikit, kemarin saya waktu naik PM Akal Migas ada 3 orang. Nah, nanti insya Allah hari Kamis ke depan kami akan sowan bersama Citylink ke Pemkab Bojonegoro dan Rembang. Nah, sehingga kami mentargetkan yang pertama, kita sekarang lagi low season, tidak hanya di Cepu, hampir seluruh penerbangan maupun kereta ataupun bis itu juga tidak terlalu penuh karena di bulan Januari. Nah, mumpung kita sudah mulai dan low season, kita akan menggas untuk tanda kutip menanam direct selling. Nah, kami targetkan nanti bentar lagi kita sudah jatuh ke bulan puasa. Saya yakin market sini sudah mulai terbentuk. Iya, betul. Nah, disitulah perlahan-lahan nanti Pak Bupati sudah memulai akan tidak begitu ngegas lagi. Ya. Nah, kalau untuk awal-awal jelas, karena kalau misalkan tidak di bawah BEP, mereka akan mengevaluasi. Seperti itu. Saya rasa itu suatu kewajaran. Yang jelas ini bukan blockchain betul, bukan harus sekian Pak Bupati harus beli, tidak. Ya, kita lihat. Jadi sistemnya nanti setiap hari kita koordinasi dengan kilo-kilo dari Citylink dan Pak Sekda, sudah berapa market yang terjual. Seperti itu. Alhamdulillah, malah sekarang untuk dari Cepu, dari Halim ke Cepu besok kita meng-cancel 2 orang karena ada penumpang yang wajib untuk naik gitu. Jadi Pak Bupati bagaimana caranya untuk seperti ini. Jadi ya, antusiasnya sudah mulai. Nah, terus sudah kita jadwalkan juga teman-teman dari Kementerian Perhubungan yang mau ke Bojonegoro dan sebagainya itu nanti akan naik pesawat. Nah, itu akan kita ciptakan. Nah, belum lagi nanti perusahaan-perusahaan migas. Nah, kita harapkan, masa sih, saya ambil contoh PPSDM itu kurang lebih 20.000 per tahun. Ya, 20.000 kita bagi 12 itu rata-rata 1.300-an. Nah, 1.300 yo masa sih dibagi 7 ini dibagi 30 nggak bisa ngisi 72 ya. Yang ngisi 320 aja lumayan kan seperti. Nah, itulah pasarnya Cepu. Betul. Nah, untuk nanti untuk menambah lagi kita akan melihat di dalam 1 bulan pertama. Terus yang kedua nanti 3 bulan pertama.
Dan disitulah nanti Pak DZ, Pak Direktur Utama Citylink sudah menjanjikan akan menambah jam ya terbangnya, yaitu mungkin ditambah hari Senin. Target kami apa? Kami menginginkan Citylink terbang tiap hari sehingga ngeround di Cepu. Artinya mereka akan mendarat di sore hari dan krunya akan nginap di sini. Nah, begitu berangkatnya besok pagi. Mantap. Karena itu pasarnya kita pagi dari sini bagusnya. Tidak ada kita ke lantai 5 kalau tidak ke lantai 1. Ya, betul lah. Tidak ada kita bisa tiap hari kalau kita yang 2 ini nanti juga berhenti. Nah, caranya supaya nggak berhenti gimana? Dengan inisiatif Bapak Bupati, sekarang masih meng-SPT-kan. Ya. Tetapi insya Allah itu tidak selamanya. Ibaratnya yang baru dikasih vitamin dulu lah. Ya, betul Pak. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, kalau saya melihat itu kan wajar, kayak tadi Pak Arya dibilang, itu hal yang wajar. Karena kan juga yang namanya OPD atau peran dinas dalam hal ini, mereka kan kesana bukan main-main, mereka kan juga kerja. Gitu ya. Karena penerbangan ini kan memang mempersingkat waktu ya Pak. Dan memang saya sendiri ya sebagai jurnalis dari pertama aktif sampai kemarin itu hari Rabu ya Pak ya, hari Rabu penerbangan, ya saya juga cari, saya bukan ini, saya cari ini mana nih member, dan saya ketemu kok memang warga masyarakat yang memang saya perdana nih Mas, saya ini harapan saya seperti ini, gitu. Maksudnya adalah terjawab gitu loh. Ketika di luar sana mungkin ada pembahasan lah ini paling cuman subsidi, cuman segala macam. Loh, saya cari ada kok. Saya muat beritanya gitu. Memang benar-benar gitu. Dan tambahannya ada juga yang pengen kalau bisa Mas, jangan Jakarta aja. Sulawesi gitu. Balikpapan gitu. Karena memang mereka butuh gitu. Mereka butuh. Kita menyadari itu Pak gitu loh. Menyadari itu hari ini. Karena memang kan untuk wilayah sekeliling kita inilah ya. Yang punya bandara ya cuma Cepu. Bojonegoro, Tuban, yang punya bandara cuma Cepu gitu. Jadi sungguh sangat disayangkan apabila ya kita sebagai media, stakeholder juga kan harusnya kan juga mempromosikan bagaimana ya, karena kalau bandaranya ramai sudah pasti investor juga masuk kan gitu Pak. Arahnya kan ke situ, kesiapannya itu. Baik Pak, itu tadi Bapak jawabkan secara gamblang lah semua tentang polemik-polemik yang terjadi. Karena itu banyak yang tanya di AW Channel. Jadi jawab di sini. Pak Aryadi ini punya channel YouTube. Apa namanya Pak? AW Channel. Jangan lupa di-subscribe, dinyalakan loncengnya. Aman tuh. Ya, mungkin itu. Jadi kira-kira karena pentingnya bandara Cepu Raya, hadirnya bandara ini bukan sebagai menyaingi dari moda yang ada sekarang, tetapi sebagai alternatif. Jadi kita terutama orang Cepu, Blora diberikan alternatif lebih. Mau murah, ekonomis bisa naik bis. Nah, mau yang agak cepat, nyaman, naik kereta api. Tetapi mau cepat, ya naik pesawat. Kan seperti itu. Nah, ini kita ada pasal-pasalnya sendiri. Misalkan, saya ambil contoh. Ada pejabat yang akan meninjau Bolora. Menteri ataupun kelas eselon 1. Pasti beliau menanyakan, ke sana naik apa? Oh, naik kereta Pak, 8 jam. Wah, itu habis ya menteri waktunya di situ. Itu salah satu contoh. Oh iya Pak, selama ini kita lewat Solo. Nah, begitu habis terbang Solo, kesininya kurang lebih 3 jam lagi. Kan seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya, mau berangkatnya juga, misalkan mau ngejar penerbangan jam 8. Nah, mereka harus pagi-pagi dari sini jam 4. Supaya sampai di sana. Nah, inilah ada alternatif bandara itu dioperasikan. Itu pertama. Terus yang kedua, belum pengusaha yang datang ke sini. Pengusaha mau investor, mau apa. Dan ini juga bukan hanya sebagai bandaranya Blora, tetapi juga bandaranya Bojonegoro juga. Karena kita tahu Bojonegoro adalah salah satu kabupaten yang sangat mensupport. Terima kasih buat Bu Ana sebagai bupati mensupport kami. Tidak ketinggalan juga dari Bupati Rembang. 2 kali yang saya catat beliau hadir di sini. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa dapat menambah tiap hari sehingga tidak hanya hari
Rabu dan Jumat. Pertanyaan saya, kenapa kok hari Rabu dan Jumat? Iya, iya, iya. Tidak Senin dan hari Rabu. Betul. Karena untuk hari Rabu dan Jumat, untuk awal penerbangan itu gampang memobilisasi penumpang. Saya ambil contoh. Kalau kita hari Senin dari sini, otomatis yang dari Jakarta juga agak susah. Betul, Pak. Nah, kalau hari Rabu itu tengah-tengah. Dia bisa dari Jakartanya naik kereta, misalkan hari Senin, pulangnya hari Rabu. Ataupun dari sini kita hari Senin, pulangnya dari hari Rabu di sana. Seperti itu. Nggak, berarti Pak, saya tanya nih. Ya. Dari itu. Berarti memang terkait harinya juga itu kita yang Kita milih. Oh. Dan jamnya juga. Tadinya kita minta sore. Nah, ini Citylink ini sungguh luar biasa mensupport kita. Dia ngambil penerbangan yang harusnya dari Halim ke Jogja. Yang kita tahu itulah penerbangan gemuknya mereka. Iya. Nah, itu favorit mereka. Dengan adanya Cepu, otomatis yang tadinya sehari 3 kali, sekarang sehari cuma 2 kali. Tadinya kita dikasih pagi hari, tetapi begitu kita MOU dengan Pak Direktur Utama dan Pak Bupati, kita sampaikan kalau bisa jangan pagi. Karena kalau berangkat pagi dari sana jam 7, otomatis dari hotel harus jam 5. Betul. Tidak sangat nyaman. Betul. Akhirnya kita minta sore. Wah, jangan sore, karena kalau sore nanti ngambil Jogjanya sore susah. Nah, oke. Akhirnya kita ngambil tengah-tengah, yaitu di siang hari. Nah, sampai segitunya kita memperjuangkan bagaimana kita akan naruh Citylink di sini sesuai dengan kebutuhan pasar sini, seperti itu. Jadi kita nggak asal udah pagi aja enggak gitu. Karena kita mau dari pasar, karena kita akan menciptakan market. Semoga dan ini bisa menjadi hadiah nanti untuk yang mau pulang kampung, apalagi nanti Lebaran. Keren. Ini keren nih. Untuk harga yang saya minta, saya tidak mau harga itu memberatkan. Nah, jadi kalau dari Halim itu 950.000 mulai, dan dari sini 895. Kenapa mulai? Karena memang penjualan maskapai itu mereka mau capsule class. Kita lihat misalkan Jakarta Jogja mulai 450. Tapi nanti paling mahal dia 900. Iya, Itu. Nah, kalau di kita juga sama. Jadi sama lah sama kereta. Iya. Ya, tapi wah itu Pak Riyadi bohong, katanya 900, tapi nyatanya 1,4 ya. Itu artinya sudah mulai penuh. Betul. Seperti itu. Betul. Ya, jadi kalau mau beli yang murah, ya itu jauh-jauh hari. Sekarang coba kita lihat di aplikasi itu masih 895. Iya, masih betul, itu. Pak. Nah, tapi kalau udah mendekati, wah, saya lihat dapat 1,3. Iya. Kayak gitu. Jadi ya sadarilah bahwa memang penjualan itu marketingnya mereka seperti itu. Ya, kita yang sering, maksudnya ya kalau yang sering terbang ya tahu lah, Pak. Iya. Last minute itu kan memang harus yang mahal kan gitu. Enggak, saya yang agak miss itu, Pak ya. Ya ternyata hari ini Pak Aryadi itu menjawab semuanya gitu ya. Maksudnya memang kan kita sadari terbangun suasana yang alah ini cuma yang kita bahas tadi ya. Makanya saya wah ini keren gitu. Sampai memikirkan tadi Bapak bilang di hari Senin itu kalau bisa nanti opsinya aja kita pakemnya di Rabu dan Jumat ya gitu kira-kira gitu ya. Karena memang ya hari Senin pesawat pulang ke sana ya nggak ada kan gitu kan karena kan untuk yang dari sana ke sini kan kerjanya kan di sana Senin gitu. Ya itu salah satu ini ya trik-trik kita. Nah, tapi insya Allah saya yakin kalau misalkan kita sudah mulai marketing kita sudah jalan, terus disupport oleh Migas. Jadi Bandara Ngeloram itu bukan bandara baru. Betul, Pak. Itu adalah bandara revitalisasi yang dulunya adalah milik Migas, diserahkan ke Kemenhub. Nah, sekarang Kemenhub sudah bangun, sudah diresmikan oleh Presiden. Kita tanda kutip kembalikan ke Migas pasarnya. Disupport Migas dong harusnya ya, Pak ya. Itu yang ini mudah-mudahan dengan adanya bandara ini bisa menambah pembangunan. Sesarang membangun Blora. Dengan adanya bandara ini, Blora bisa lebih maju dan Blora bisa lebih Cepu Raya itu bisa segera terwujud, terrealisasi. Mungkin terakhir, Pak. Ya. Akhir ya kan. Kita kan tadi Bapak sudah jelaskan secara ringkas, gamblang, detail. Ini menjawab segala sesuatu kekhawatiran, pertanyaan, sampai hingga polemik-polemik. Dan
saya sendiri jujur aja ya, baru kedengaran ini ya, Pak. Maksudnya sampai sedetail itu Bapak melobi sana sini itu ya, bareng berbareng dengan Pemkab sendiri gitu kan. Hmm. Pak, untuk uh, Blora lah gitu ya. Ya. Untuk Blora. Apa sih Pak yang kurang ini lagi? Untuk ya maksudnya dari Bloranya untuk ke bandara kira-kira yang ingin Bapak sampaikan, Hmm. mau dari Pemkabnya ataupun masyarakatnya gitu. Apa kira-kira Pak? Ya, yang pertama mungkin kita antar moda ya. Aha. Antar modanya kita masih terputus di Bandara Ngeloram. Yang pertama kita tidak ada shuttle bis, ya misalkan penumpang umum lah, mau ke Blora naik apa? Mm-mm. Nah, sementara masih harus dijemput dan sebagainya. Memang pasar kita itu adalah migas yang notabene itu adalah nanti pasti ada yang jemput. Oke. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan orang luar yang baru pertama kali ke sini. Nah, itulah kita akan mencoba untuk menciptakan taksi bandara nanti. Nah, taksi bandara juga belum Taksi ada. atau shuttle Pak bagusnya? Menurut Bapak ini menurut Ya, Bapak kan apa Bapak? Ya, taksi bandara itu dan shuttle itu pasarnya beda-beda. Kalau shuttle itu kan untuk satu mobil untuk bareng-barengan. Ya, Nah, kalau taksi biasanya satu mobil untuk satu orang. siapa pejabat ya. Ya misalkan saya pengen cepat, Ya, betul. ataupun tidak terjamah dengan shuttle. Ya. Misalkan shuttle-nya ke Blora, lah kita perlu ke Padangan, Iya, betul. ya kan? Iya, Nah, iya. itu nggak masuk. Nah, itulah makanya itu diperlukan. Itu pertama. Tetapi dengan catatan harganya juga harus kompetitif. Betul, betul. Jangan mahal, lebih mahal taksinya seperti itu. Nah, terus yang kedua yang mungkin nanti kita perlukan ibaratnya ya support lebih daerah lebih daerah sekitar lah ya untuk menghidupkan bandara ini seperti itu. Saya juga sekarang sedang mengkaji, jadi saya membiasakan diri berpikir sekarang untuk ke depan, jangan berpikir sekarang untuk sekarang. Saya sudah mulai mengkaji selain untuk Jakarta bagusnya mana lagi, seperti itu. Nah, kalau Balikpapan saya sudah lihat dengan ATR 2,5 jam. 2,5 jam naik ATR saya rasa kurang nyaman. Iya. Seperti itu. Nah, nanti apakah nanti kita harus kemana seperti itu. Nah, yang kedua ya kita sudah mulai berpikir bagaimana caranya Bandara Ngeloram itu bisa menjangkau semua kabupaten. Jadi Ngeloram bukan milik Blora saja, tapi Cepu Raya, Ya. seperti itu. Yang dekat dengan Ngawi, dekat dengan Bojonegoro, ya. Malah tadinya kita sudah mau kerjasama dengan kereta api untuk diadakan kereta api khusus bandara. Jadi nanti mungkin dari Grobogan sampai dengan Bojonegoro. Itu Bojonegoro kan ada kereta khusus itu. Iya, iya. Nah, itu sampai segitu saya sudah mengkonsepkan Formula itu ya. formula itu. Nah, nanti kayak gimana jadinya? Ya nanti kita sambil jalan, mudah-mudahan ini bisa. Kuncinya harus ada pesawat dulu. Kalau nggak ada pesawat, apa yang mau kita pikirkan nggak akan terjadi. Nah, jadi ini salah satu kemarin Pak Bupati menghadap Ibu Dirjen Perhubungan Udara. Alhamdulillah ini salah satu tipe kerjasama yang patut untuk diperhitungkan. Karena tidak dengan blockseat, tidak dengan subsidi, tetapi dengan melempar pasar. Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Sebenarnya mau bahas agak banyak ya, tapi kan kalau langsung satu part kan kurang seru gitu. Yang pasti kalau nanti ada pertanyaan atau lebih mendalam tentang Pak Aryadi mungkin ya. Karena keren nih, Pak Aryadi baru ini maksudnya saya ngobrol itu ya kita ngobrol podcast itu baru ini saya dikasih daging semua nih sama Pak Aryadi ternyata. Sampai lobby-lobbynya kan gitu, sampai memikirkan tadi yang Balikpapan itu kalau naik ATR itu udah pasti 2,5 jam pasti goyang-goyangnya seperti apa gitu kan. Apakah nanti Bandara Ngeloramnya dipersiapkan sarana prasarana untuk agar masuk pesawat kelas Airbus atau seperti apa itu kan bisa aja. Kan kita kan berharap bermimpi itu kan boleh-boleh saja ya Pak. Ya kan gitu. Yang penting pasarnya dulu dan memang harapan-harapan itu ya tadi juga sudah disampaikan Pak Aryadi. Dan harapan-harapan yang lain itu kan juga sudah saya singgung ke Pak Aryadi soal penerbangannya mungkin ditambah tadi itu, terus juga rutenya kemana juga ditambah, mungkin sudah terjawab. Dan yang paling pasti hari ini saya terima kasih Pak
Terima kasih kembali. Saya tahu soalnya Pak Aryadi nih, biar kalian tahu ya, ini biar kalian tahu. Tiba-tiba nanti di Jogja, tiba-tiba nanti di Jakarta, tiba-tiba nanti sudah di Karimun Jawa di Jepara. Benar serius. Tadi saya pagi kita Pak ya, Iya. pagi tadi kami ngobrol-ngobrol, Pak, ayolah podcast. Ayo siapa takut? Kata alhamdulillah, karena memang lagi momennya rame-ramenya ini soal bandara kita. Alhamdulillah Pak Aryadi bisa berkesempatan hadir. Pak, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, sebelum saya tutup, tadi kita buka dengan pantun, kita Ya. tutup dengan pantun ya. Ya oke Pak, baik kan. Indonesia dari Papua, dari Aceh sampai dengan Papua. Kalau pergi ke Papua, kita pasti melihat burung cendrawasih. Cukup sekian kami dari bandara. Nah, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke. Salam sehat, salam nurani bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.